sebelum ke substansi, beberapa pertanyaan yang tadi menyangkut kegiatan dan prosedur atau dinamika yang terjadi di level politik maupun pemerintahan. Yang pertama, tadi berkaitan dengan sinkronisasi undang-undang desa dengan undang-undang Pemda. Jadi kan undang-undang desa itu memang memandatkan kepada Pemda ya, kabupaten, provinsi untuk melakukan sesuatu terhadap desa, dan apalagi untuk level kabupaten ya, karena kabupaten itu harus mengalokasikan ADD ya, alokasi dana desa, dan itu besarnya 10% DAU plus DBH ya. Kemudian 10% pajak dan retribusi, plus dia juga menjadi simpul untuk dana APBN ke desa. Itu ada 3 simpul itu, dan yang dihitung dan sering disampaikan oleh Budiman itu sebenarnya ADD plus dana APBN ke desa itu 1,4 miliar, itu belum 10% pajak dan retribusi daerah. Artinya masih bisa. Saya rasa ya ini kalau kita lihat di undang-undang desa itu ada beberapa tema ya, ada sekitar 15 tema besar gitu. Di antara tema itu ada tema yang tema yang penting lah. Ya, pertama adalah tema mengenai desa adat. Itu tema yang kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa ricuh gitu kan. Ya, saya sudah mulai dengar ini di Bali itu gitu kan, ada pro dan kontra ya tentang desa adat itu. Belum ke ini. Isu yang kedua adalah isu berkaitan dengan keuangan begitu. Ya, kemudian isu juga penataan dan sebagainya. Nah, pertama mungkin saya harus mendiskusikan mengenai definisi tentang desa gitu ya. Jadi pertama dari definisi tentang desa itu bahwa undang-undang ini secara tegas membedakan 2 jenis desa, ada desa dan desa adat. Gitu ya. Ini kalau orang yang belajar logika sedikit saja ini konyol ya. Ya. Desa terdiri dari desa dan desa adat. Ya, binatang terdiri dari binatang dan kambing. Binatang itu terdiri dari sapi dan kambing. Atau binatang terdiri dari binatang berkaki 4 dan binatang berkaki 2, kan gitu ya. Nah, tapi kenapa ini desa dan desa adat? Itu ceritanya panjang, terus berputar-putar sampai 3 bulan. Berpikir mungkin desa terdiri dari desa dinas dan desa adat. Itu di kasusnya di Bali, tapi kan desa adat tidak ada semua. Dan apa bedanya? Kemudian ada desa, kalau undang-undang tahun 1966 tentang desa itu ada yang disebut desa praja. Desa terdiri dari desa praja dan desa adat. Nah, waktu itu kemudian desa praja itu ya desa yang tadi mandiri dan sebagainya. Sedangkan desa adat yang dibiarkan ini. Jadi kalau di Aceh Gampong ya, Gampong ini Lembang dan sebagainya. Nah, itu selesai. Yang kedua, dan ini juga menjadi perdebatan bahwa ketika pemerintah itu muncul dengan satu draft awal, cara pikirnya itu adalah 18A ayat 7. Jadi dia menyusun undang-undang desa dalam konteks susunan pemerintahan. Jadi dia bilang desa itu ditempatkan dalam konteks susunan pemerintahan daerah. Kan pasal 18 kan, susunan pemerintahan daerah selanjutnya diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan desa adalah susunan pemerintahan daerah. Artinya dia adalah satu unit di bawah perangkat desa. Tapi ini pertempuran luar biasa ini, dan kemudian teman-teman merubah paradigma 18B ayat 18A ayat 7 ke 18B ayat 2, bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum, entitas gitu. Itu yang penting, bahwa dia adalah kesatuan masyarakat.
yang memiliki legal body. Sama lah dengan yayasan, badan hukum berarti. LSM, kan begitu kan? Nah, cuman yang membedakannya bahwa desa itu sebagai kesatuan masyarakat hukum, dia memiliki satuannya adalah wilayah. Gitu. Kalau ormas itu kan kepentingan, functional group. Tapi kalau desa itu adalah wilayah group, dan dia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Nah, urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu adalah urusan publik yang negara tidak boleh, bukan tidak boleh ikut campur, tidak boleh abai. Nah, disitulah kemudian masuk baru 18A ayat 7. Artinya dia kesatuan masyarakat hukum, cuma dia menjalankan fungsi-fungsi governance, pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini yang penting. Jadi kalau perspektif teman-teman di DPR itu, kalau bicara desa 18B ayat 2, baru ditambahkan fungsi 18 ayat 7. Gitu. Kira-kira begitu. Itu Indonesia banget lah, Indonesia banget ya. Kenapa Indonesia banget? Karena ini merupakan model hibrid dari dua model yang cukup ekstrim ya. Model Jepang, Cina, itu Filipina, itu desa itu daerah otonom. Gitu. Jadi daerah tingkat 3. Kalau di sini desa bukan daerah otonom dia. Desa kesatuan masyarakat hukum. Kalau di Brasil, di Amerika Latin, desa nggak diurus, masyarakat aja. Gitu. Nah, kemudian ini menjadi dua gabungan dari dua model itu. Dan kemudian desa juga memiliki sistem tata kelola. Nah, ini yang tata kelolanya itu yang kemudian diatur di dalam undang-undang desa itu. Tata kelola yang sifatnya generik. Gitu. Kenapa? Karena dia akan menjalankan fungsi pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Nah, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat itu asalnya dari mana? Kan begitu. Asalnya dari 3. Gitu. Kalau menurut undang-undang ini, nanti kita bicara kewenangan. Pertama, asalnya karena berasaskan rekognisi, karena urut 18B dan itu jelas-jelas negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, gitu ya. Nah, jadi itu asas di dalam undang-undang di sini di awal itu yang disebut dengan asas rekognisi. Jadi rekognisi itu manifestasinya dalam kewenangan asal usul. Ya kan? Kalau bahasa itunya atributif, bukan? Yang melekat. Yang melekat, ya. Oke. Enggak, kewenangan atributif itu 3 itu. Oh. Ya kan? Yang pertama yang rekognisi, yang kedua adalah yang subsidiarity. Kewenangan yang memang secara efektif dan efisien lebih baik dijalankan oleh warga setempat. Jadi dengan kata lain, kalau MCK itu bisa diselesaikan di tingkat desa, ngapain sih dinas PU kok departemen PU datang, PPIP ya, berhenti laku, ya kan? Kemudian apalagi itu Pamsimas, persen sebagainya itu Sadimas, ya. Itu subsidiarity. Dan yang ketiga adalah penugasan. Nah, jadi kewenangan desa itu ada dalam hal tertentu dia diberi tugas juga menjalankan fungsi-fungsi. Gitu. Nah, itu yang kewenangan yang besar. Nah, kewenangan itu diatur secara generik di dalam undang-undang ini. Tapi undang-undang ini ketika dibahas waktu itu ada perdebatan ya. Saya termasuk salah satu pendukung juga. Kenapa tidak pakai positive list? Karena kalau nggak pakai positive list, yang mana di kewenangan desa ini? Kan begitu. Tapi ternyata ketika di backlog diturunkan positive listnya beda-beda banget ya di Indonesia itu. Tadi kata Sadian itu desa di Indonesia itu di Aceh dengan ini beda. Sehingga positive list itu tidak mungkin di dalam undang-undang. Itu bukan tidak mungkin, tetapi akan lama gitu. Karena itu mungkin levelnya level yang lebih
teknis gitu. Makanya itu ada PP mengenai kewenangan desa ini. Kalau Anda baca data 2012, desa itu jumlah penduduk yang terbesar itu 84.000. Paling kecil itu 7 orang di Papua Barat. Jadi dapat dibayangkan isu, karena itu isu penataan nanti akan menjadi hot, karena dia akan memaksa itu desa-desa itu. Kalau mekar ditahan masih mending, tapi kalau menggabungkan itu berat. Itu isu yang lain ya. Nah, pertama itu. Nah, kalau desa itu memiliki sistem tata kelola, ada kewenangan dan ada tata kelola, maka sebenarnya undang-undang ini kalau desa itu punya kewenangan sebagai entitas dan punya sistem tata kelola, maka undang-undang ini sebenarnya ingin memperkuat kemampuan desa dalam menjalankan kewenangannya dan memperkuat sistem tata kelola. Ini yang disebutkan dengan mampu mandiri, itu dari sisi kewenangan, dan demokratis dan sejahtera. Itu demokratis dari sisi kelembagaan dan sejahtera dalam konteks goalsnya. Jadi 4 kata itu tidak sagawa ya, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, dalam perspektif saya, tentu ada perspektif yang lain ya. Tapi dalam perspektif isu-isu pembangunan itu harus diperkuat. Desa akan kuat apabila dia diberi kewenangan untuk menjalankan 4 komponen ini. Pertama, devolusi perencanaan dan keuangan. Devolusi itu penyerahan mandat kewenangan, atributif sifatnya dalam perencanaan. Merencanakannya atributif tidak mungkin juga bagus kalau tidak ada keuangannya. Nah, jadi nanti kalau kita bicara tentang uang itu bukan hadiah. Uang itu fungsi dari kewenangan, devolusi perencanaan dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah desa baru bisa berjalan apabila desa mengelola aset. Apabila dia punya usaha, bisa mengubah dan dia mengembangkan yang disebut dengan sosial kapital. Sosial kapital itu apa? Itu dia jejari, baik horizontal maupun dia vertikal. Nah, itu filosofinya. Jadi ada dalam konteks itu. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau memperkuat kewenangan? Oke, kewenangan tadi isu. Bagaimana tata kelola desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat? Nah, kalau digambar kira-kira seperti tata kelola di desa itu seperti ini. Jadi ada masyarakat, tentu masyarakat ini yang punya daulat terhadap desa. Masyarakat itu dia tidak bisa menjalankan semuanya dia sendiri kan. Dia harus memilih pengurus. Pengurusnya itu adalah kepala desa, yang disebut dengan kepala desa, Pak Kecil, siapa lagi ya, itu dan sebagainya. Nah, kemudian warga masyarakat juga memilih yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Legislatif benar. Ya. Jadi ini yang village council. Village council. Nah, ini skema yang hampir seperti di daerah ya, kira-kira seperti ini yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, kepala desa, badan permusyawaratan menjalankan fungsi-fungsi legislatif. Kepala desa dipilih secara langsung untuk periode 6 tahun, bisa dipilih secara 3 kali 18 tahun dan badan permusyawaratan desa dipilih secara demokratis. Dan ini yang secara eksplisit bedanya. Badan perwakilan desa di dalam desa itu sistemnya distrik. Dia tidak dipilih untuk seluruh masyarakat desa. Dulu kan pernah waktu 22 itu dipilih oleh seluruh masyarakat desa. Kalau ini sistemnya distrik. Jadi ada desa, terdiri ada sub desa, dukuh. Nah, orang-orang di dusun itu memilih wakil di dusunnya untuk menjadi DPD. Jadi otomatis ya, bila ada misalnya gini, desa terdiri dari
kalau di kelurahan kan desa, RW, atau lingkungan lah istilahnya. Lingkungan. Jadi masing-masing dusun atau lingkungan pasti akan punya wakil untuk memilih. Untuk duduk di BPD. Oh, untuk duduk di BPD pasti dapat. Iya, pasti dapat. Nah, kemudian karena itu BPD itu bisa dipilih vote, bisa musyawarah. Kalau cuma 27 penduduknya kumpul ya itu lah. Iya kan? Pilih dia siapa nih? Oh kamu, kan gitu. Tapi kalau nggak bisa musyawarah, ya vote. Gitu. Tapi kalau kepala desa vote untuk seluruh desa. Jadi apa? Kemudian level teknis lagi, kepala desa itu kan harus mengeksekusi ujung-ujungnya. Dia punya perangkat desa. Nah, perangkat desa itu akan fokus pada pelayanan, gitu. Nanti ada kapur pemberdayaan, ekonomi, pelayanan publik. Ada panitia-panitia yang dibentuk untuk kegiatan pembangunan, ya. Ada lembaga-lembaga kemasyarakatan, gitu. Dan ada juga BUMDes, gitu kan. Di mana di situ kepala desa mungkin diberi mandat untuk menjadi pengontrol dan sebagainya. Kedudukan musrenbang desa dengan musyawarah desa itu gimana? Ada lagi Sama. Musrenbang desa nggak ada. Musrenbang desa itu adalah musdes itu. Iya. Salah satu bagian dari musdes. Iya. Pak, saya dari Bisa Hukum. Itu misalnya terjadi itu usulan musyawarah desa dari siapa mengusulkan? Siapa? Bisa ada masalah nih. Tadi kan tadi kan udah jelas saya di masalah aset desa dalam pasal 11 jelaskan aset dan uang desa pasal ayat pasal 72 kan. Jelas itu Pak jelaskan dari masalah sumbangan bencana walaupun di situ tidak ditulis tapi kan bisa dimusyawarahkan gitu. Jadi untuk memusyawarahkan ini siapa yang mengusulkan musyawarah? Yang contohnya gini Pak. Iya. Kepala desa yang musyawarah dia nggak mau hadir gitu. Kalau yang Bapak bilang dia kan memutuskan kepala desa eksekusi. Dia nggak mau hadir musyawarah. Kita sudah mendesak misalnya BPD, Kepling, semua tokoh masyarakat kita kumpul di musyawarah. Tapi kepala desa nggak mau. Masalah contoh ini kan sering terjadi nih di daerah Gontor kan. Bantuan kita buat posko bantuan bencana tsunami dulu. Itu kan banyak kita dapat uang tuh barang-barang, TV, kulkas ada yang nyumbang pakai kan. Udah kita bagi ke penduduk yang memang terkena bencana yang mereka korban, kan sisa bantuan tuh banyak. Nah inilah yang selama ini jadi masalah jadikan aset desa ini aset desa taruhlah di kepala desa, jadi bagi-bagi lah kan. Nah, kalau terjadi seperti ini lagi di lapangan di Aceh atau di Sumatera Barat atau di Medan, yang mengusulkan siapa? Dan itu kalau kepala desa nggak mau gitu, nggak mau dia ikut dalam musyawarah desa ini gimana gitu? Apa gitu? Di jalan keluarnya sebenarnya. Itu belum sampai sedetil itu. Yang jelas bahwa musdes itu diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dihadiri oleh BPD, kepala desa dan perwakilan masyarakat. Itu bagaimana handling kalau terjadi konflik seperti yang itu? memutuskan musyawarah itu kan ada yang memutuskan eksekusi. Iya. Yang memutuskan itu siapa? Kepala desa. Yang memutuskan forum musdes. Oh, bukan kepala desa. Bukan. Jadi mau dia nggak adil nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Yang penting forum musdes itu memutuskan. Gitu. Nggak mesti berhadir. Iya. Iya. Maksudnya mengeksekusi. Kalau musdes itu kan nggak mungkin diturunkan, misalnya musdes menyusun perda susah banget. Tapi kalau substansinya kan bisa. Tapi mungkin maksudnya gini, yang dimaksud mengeksekusi itu adalah yang melaksanakan keputusan itu kepala desa. Jadi bukan memutuskan, mengeksekusi. Yang dimaksud mengeksekusi yang Pak Suhirman tadi adalah yang melaksanakan hasil-hasil keputusan dari kepala desa kan? Iya, itu adalah kepala desa. Ya. Jadi misalnya nih, di sini jelas misalnya kalau yang terjadi nih pemindahan aset desa, itu tidak boleh itu kepala desa menjual atau membeli atau menerima aset sembarangan berkaitan dengan aset desa, misalnya tanah desa, bangunan dan sebagainya, diputuskan oleh musdes. Jadi baru kepala desa nanti bisa eksekusi. Oh, ini kita bangun pasar desa untuk kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat, bangunlah di situ. Nah, gitu. Ya, mungkin ini kan terkait dengan peraturan desa ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita yang hubungkan ini dengan
undang-undang yang lain, undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya tentang undang-undangan. Nah itu kan justru perdes itu dihilangkan dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah jadi kan ya kalau misalnya kita lihat dalam ini seperti ini kan ya secara tidak langsung justru ya legitimasi dari peraturan desa itu menurun ya karena dia tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah kalau misalnya kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu kan diatur ya pada saat dalam pasal 7 itu dijelaskan bahwa ya diantara peraturan daerah itu kan ada 3, peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kabupaten kota dan peraturan desa. Nah ini juga kan terkait dengan bagaimana efeknya dari peraturan desa itu, apakah bisa dijalankan atau tidak. Ya, dan yang memaksanya itu. Nah kan ya kalau dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 itu kan ya paling tidak itu kan ada tentuannya di dalam pasal 143 Undang-Undang 32 tahun 2004 juga ya. Nah di situ kan ada kekuatan maksa di situ. Ya kalau misalnya ada pelanggaran terhadap peraturan daerah termasuk peraturan desa itu kan ya dihukumnya ya sanksi ya paling tidak kan ada denda 50 juta atau kurungan 6 bulan penjara. Nah ini kan kalau misalnya tidak ada dalam ya peraturan desa yang tidak terdapat di dalam ini ya tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan ya kita ragu efektivitasnya dalam berjalan. Nah, jadi tolong teman-teman letakkan uang itu bukan uang ini, tapi uang itu dalam konteks yang tadi. Kenapa ada uang? Karena dia sudah money follow function. Money follow function. Yang menjalankan function tidak mungkin berjalan kalau tidak ada money. Dan muncullah uang itu tadi. Nah, bahwa uang itu ada sumber pendapatan asli ya, oke lah. Dan dulu juga ada. Tapi di sini ada 3 yang signifikan. Yang dia itu yaitu alokasi anggaran pendapatan dan belanja, yaitu anggaran bersumber dari APBN adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Jadi dari nasional ditransfer ke kabupaten, ke kota, ke desa melalui kabupaten. Ya kan? Besaran itu di alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% di luar dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Maksudnya 10% dibagi untuk seluruh desa? Bukan. Jadi ini baru bicara nasional nih. Baru bicara nasional itu kalau dana transfer sekarang itu 592 triliun, maka nasional mentransfer 592 triliun plus 59,2 triliun untuk desa. Jadi 110% gitu. Nanti cara baginya berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dan merekakan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Jadi maka maksud saya ada mekanisme kriteria alokasinya, skema transfernya, dan kriteria pembangunannya, serta mekanisme pertanggungjawabannya itu diatur nanti di dalam satu PP sendiri yang lebih detail. Tapi kisi-kisinya kira-kira seperti ini. Nah dengan skema ini maka Anda dapat bayangkan bahwa uang itu sebenarnya transfer. Skemanya transfer. Kenapa? Karena kan ini sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikonsolidasi di dalam APBDes menjadi sumber-sumber pendapatan. Dia masuk ke dalam kas, ke dalam kas desa. Pertanyaan Bung Sadian relevan. Lantas apa tidak memancing kepala desa itu nanti masuk penjara? Di situ ada perdebatan lagi. Perdebatannya begini. Dengan orang-orang Departemen Keuangan, basisnya adalah Undang-Undang 17 tahun 2013. Penguasa anggaran itu adalah Presiden. Dan Presiden menguasakan anggarannya itu kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.
kepada menteri-menteri KL dan kepada pemerintah daerah. Desa bukan subjektu. Artinya desa bukan kuasa pengguna anggaran. Iya kan? Bukan SKPD, bukan kuasa pengguna anggaran. Jadi berdasarkan UU 17 pun dia bukan daerah otonom. Kuasa pengguna anggaran itu daerah otonom. Karena itu, ini bisa ditafsirkan di dalam PP-nya. Tafsir saya nih. Karena nanti saya akan masuk di dalam PP. Saya juga menyusun. Adalah, jadi uang itu dari pusat turun ke kabupaten. Kuasa pengguna anggaran jadilah kepala daerah. Gitu. Tetapi kepala daerah sudah dibilang, jangan dipakai ya. Ini punya desa loh. Nah, kemudian dia transfer ke desa. Desa diberi pagu kan? Kamu dapat sekian. Tapi syaratnya Anda harus punya RPJMD, Anda harus punya RKP, pemanfaatan harus begini. Kalau Anda sesuai, dikasih uangnya. Tunjuk dia pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen itu approve, maka bendahara negara daerah bisa menurunkan uang itu ke dalam kas desa. Kan bisa seperti itu. Sehingga ini sebenarnya per teori ini adalah hibah. Masalahnya di sini. Low grade. Kalau kemudian berhenti di kuasa pengguna anggaran di pemerintah daerah, berarti kan subjek pemeriksaan BPK-nya berhenti di situ. Ya kan? Betul. Daerah menurunkan itu kepada desa dalam bentuk hibah atau bantuan desa zaman dulu namanya atau apapun lah namanya bandar. Bukankah itu berarti menunjukkan semangat yang berbeda dari desa? Karena dalam konteks ini berarti ada dependensi desa. Bagaimanapun nanti pasti terjadi dependensi kalau begini caranya. Dependensi desa terhadap daerah, padahal semangat dari undang-undang ini adalah memandirikan desa. Dependensinya apa? Dependen duit kok. Jelas dengan dependen dong. Kalau misalnya nggak bisa, ya nggak tahu ya kan normatifnya. Oke, skema alternatif yang mungkin apa? Transfer langsung ke kas desa, Pak. Iya, transfer langsung itu kan ini ya, apa kegiatan uangnya. Kalau uang itu transfer langsung. Transfer. Cuman jenis belanjanya belanja apa? Transfer dari mana? Dari kas daerah ke kas desa. Oh, dari kabupaten. Dari kabupaten. Ya justru itu yang menjadi soal. Kenapa? Tendensi menurut Bung Kani, ini kemudian kendali politiknya mulai muncul kan seorang bupati. Kendalinya gimana? Ya bisa saja, ya bisa dicairkan. Ini pengalaman Pak. Delay lah, yang paling gampang delay saja. Atau gini. Pak, di NTT itu dalam asistensi laporan keuangan pertanggungjawaban kepala desa ada yang bawa kertas putih tapi lolos pencairan ADD. Tapi ada yang harus ada prosedurnya panjang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini transfer langsung melalui ini pengalaman DAU yang sudah diamanatkan mulai dari tahun 22 sampai 32 itu juga masih proses dan saya khawatir kalau pembahasannya untuk itu masuk dalam pembahasan ranah politik antara legislatif. Ini kita akan kerja berat, Pak. Karena itu menurut saya kalau itu mekanismenya apa? transfer langsung ke desa, Pak. Iya kan lewat kabupaten. Iya. Lewat kabupaten tapi dia Di kabupaten dicatat sebagai apa dia? ya, dia kalau bisa tidak boleh masuk di APBD. Tapi dia dana transfer. Kenapa tidak satu provinsi? Apanya? Apa? Pakai itu mas, supaya dengar teman-teman. Atau itu tambah juga ya? Yang ini. Kalau bos, gitu. Mas, Kan ya. bos. Saya mau kaitkan ini. Satu juga menurut saya. Iya, silakan. Satu juga menurut saya. Dari apa tentang transfer dari APBD. Ini kalau dari bahasa pasal-pasal ini itu tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan baik kabupaten untuk kasih ke desa. Contoh ADD kan itu minimal 10%.
Coba cek di kabupaten. Di Kabupaten Buton Utara itu berapa tahun lalu hanya 9 juta. Sekarang transfer baru sekitar 49 juta. Kalau hitung daunnya itu sekitar 200 juta yang harus transfer ke desa. Kenapa? Memang undang-undang itu tidak mewajibkan supaya kabupaten itu transfer sedemikian besar ke desa. Jadi tidak ada sanksi. Itu satu. Kalau kita lihat ini, berarti kan sebenarnya dari APBD kas, APBD kabupaten itu transfer ke desa jadi 20%. 10% yang APBN, 10% yang ADD. 20%. Mana orang kabupaten mau kasih 20%? Tapi itu bukan uang kabupaten kok. Itu uang Iya, APBN. tadi kan singgahnya Ya makanya undang-undang ini saya katakan salah satu simpul yang penting itu adalah simpulnya kabupaten itu. Kabupaten itu yang harus diadvokasi. Ya, maka tapi di sini kan sanksinya tidak ada. Ada Pak, sanksinya apabila kabupaten tidak menyerahkan ini maka dipotong anggarannya. Tapi saya cek di penjelasan di batang tubuh penjelasan tidak ada. Di undang-undangnya ada. Ada. DAU. Dia berdampak kepada DAU dan DAK. Iya. Kalau dia tidak melakukan itu dipotong. Di batang tubuhnya ada. Kalau nahan Di batang tubuhnya. Dipotong. tubuhnya. Iya. Kabupatenku disclaimer sudah 4 tahun. Dia merasa ya. Ini artinya baik kami di daerah. Ya oke, sekarang solusinya apa? Apakah oke nggak kalau gitu bahaya nih kabupaten nggak Kalau nggak bisa jalan? menurut saya- Nggak usah lah ada transfernya. Solusi saya, kalau yang 10% APBN lewat rekening provinsi, provinsi transfer langsung ke desa. Iya. Kalau Kemudian yang itu 10 persoalan adalah Karena gini, dapat sudah. Anda bayangkan bagaimana pengawasannya. Misalnya orang Cirebon, orang Kuningan ke Bandung. Kemudian orang mana? Orang Sumba ke Mataram. Kalau transfer rekening ini, Kalau transfer langsung, artinya dan tidak melalui kabupaten dan kemudian tidak ada mekanisme pertanggungjawaban dari provinsi dan menjadikan kepala daerah kepala desa itu sebagai kuasa pengguna anggaran, boleh saja. Tapi resikonya tadi, dia akan menjadi objek pemeriksaan BPKP. kalau kemana ke? Kalau misalnya langsung ke desa. Kalau langsung ke Nah, desa, kenapa bos bisa? Kenapa bos bisa? Karena sekolah itu unit pelayanan. Beda ininya ya. Beda karakter sekolah itu unit pelunas satker dia. Kalau desa itu masyarakat, dia bukan satker. Iya kan? Kalau bos kemudian dari provinsi langsung dia hanya mampir langsung ditransfer ke sekolah-sekolah. Kepala sekolah itu kepala satker dia. Iya, tapi tidak terbayang makin tambah itu sangat kuat banget. Iya. Ya, Makanya incumbent bupati atau wali kota kalau punya kepentingan. Ya. Nah, itu memang perdebatan dulu. Saya punya paper tentang itu. Untung rugi di kabupaten dengan di provinsi. Kalau di kabupaten tadi itu politisasi akan tinggi. Ya. Dan politisasi itu hanya bisa dilawan apabila masuk di masyarakat desa dikasih tahu. Ini bukan uang kabupaten kok. Ini bukan uang bupati kok. Ini uang Anda. Harus cerdas ya. Hak Anda. Jadi, tapi Anda juga tidak bisa memakai ini sewenang-wenang. Itu aja kan sebenarnya. Ya, mulai kalau misalnya ini ada kabupaten yang punya PPD yang rendah, punya dana yang rendah. Ya ketika masuk gitu kan, ya misalnya kita contoh di beberapa daerah dana bos misalnya ketika masuk itu kan langsung dipakai sama PNI kepala daerah dulu. Nah, seperti yang terjadi di Balopo. Sekarang wali kotanya sudah ditahan. Begitu. Ya tapi kan itu perkeliruan. Ya kita kan ada yang namanya peraturan itu kan menstrukturkan tindakan. Iya. Nah, sekarang kita nilai apakah struktur tindakannya itu sistem struktur tindakannya benar atau salah. Bahwa kemudian di lapangan itu akan berbicara orang namanya manusia ya, apalagi politisi. Apapun akan dia mainkan. Nah, itu persoalan lain gitu loh. Saya bicara tentang institutional design. Yang bicara risikonya. Perdebatan saya waktu itu pendukung gubernur. Kenapa? Karena gubernur itu politisasinya rendah. Kemudian
gubernur itu bisa dalam konteks regional. Ya, alokasinya itu tidak dalam konteks lokal, tapi dia berbicara bagaimana apa tuh dalam konteks pembangunan regional, gitu kan. Tapi ada kritik yang tadi persoalan ini bahwa ada kesulitan teknis tadi, bisa nggak kesulitan teknis itu diatasi oleh pihak gubernur, gitu kan, dengan jarak dan sebagainya. Kedua, sistem ini kan yang namanya desa kan di bawah kabupaten, kan gitu. Dalam beberapa hal malah misalnya perda supaya tadi tidak menyimpang diperiksa dulu sama kabupaten. Ada fungsi kontrolnya juga lebih dekat, karena itu kemudian berbicara bahwa ya sudah ini kabupaten, gitu kan. Ini keputusan politiknya. Nah karena itu saya berpikir undang-undang ini salah satu simpul penting untuk advokasi itu kabupaten itu. Iya benar. Ya. Karena gini juga. Nah. Kayaknya ada satu poin kritis yang barangkali nanti pada saat menyusun PP-nya itu perlu clear di dalam sanksi pada transfer tadi itu. Terus yang kedua juga kalau ini katakan belum habis terbelanjakan atau tertransfer ke desa, itu bagaimana nasibnya? Sebuah kasus saja selama ini kalau tidak terbelanjakan ADG ya, itu dikembalikan ke kabupaten menjadi silpa di kabupaten. Itu ada Padahal dalam undang-undang atau dalam peraturan pemerintah sendiri itu sebagai bagian dari dalam pencabutan belanja desa, tapi dia nggak punya otoritas atau otonomi untuk mengelola itu. Saya kira itu yang poin-poin penting yang nanti menjadi perhatian dalam PP. Dan saya tambahin ini juga, kalau nanti dari kabupaten itu pasti rigid transfernya, pakai termin 3 bulan. Itu orang desa, itu lebih banyak di kabupaten daripada desa. Kepala desa itu lebih banyak urus uang daripada urus masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kemudian yang kedua, yang tadi tentang silpa. Cek di APBDes, tidak ada yang namanya silpa hampir di seluruh desa di Indonesia. Kenapa semangat desa itu semangat menghabiskan anggaran? Dia mau habiskan anggaran karena yang dikasih ada di sisa-sisa, tapi juga ya kalau mereka tidak habiskan uang itu, berarti kan tertinggal di kabupaten. Kalau tertinggal kabupaten itu dari silpanya kabupaten, bukan silpanya desa. Nah itu juga menjadi problem tersendiri. Sehingga makanya saya bilang tadi sanksi bagi kabupaten itu menjadi sangat penting kalau kita bicara tentang desentralisasi fiskal ke desa. Makanya PP ini nanti tolong teman-teman bisa diskusi, saya ingin ada diskusi ya. Jadi bagaimana mekanisme transfernya? Kalau uang ini transfer dan masuk ke APBD itu jelas. Tapi kan nomenklaturnya apa? Nah sekarang ini teman-teman di tim undang-undang Perda bicara kenapa tidak ada nomenklatur yang namanya alokasi desa. Nah, misalnya yang di bawah itu menjadi alokasi dan namanya alokasi dana desa, yang di atas namanya dana alokasi desa. Dulu kayak draftnya ada istilah itu draft. Iya, tapi karena itu kan nanti istilahnya teknis, yang penting ada alokasi itu dikasih nama nomenklatur. Nomenklatur itu harus muncul di Undang-Undang 32, harus muncul di Undang-Undang 33, gitu. Di dua ini. In case tidak muncul atau belum muncul, PP itu harus keluar, gitu. Nah skema yang dipikirkan apa? Bahwa uang itu transfer, hibah itu transfer, ya. Transfer bersyarat loh hibah itu. Anda akan ditransfer uang, tapi syaratnya begini. Ya syaratnya itu adalah yaitu tadi desa membuat RPJM, desa ini dan sebagainya, gitu kan. Kalau dia tidak ini tinggal diatur bagaimana detailnya. Yang penting mekanisme transfernya, kriteria alokasinya, ya kan. Kemudian kriteria pemanfaatannya, dan yang penting itu adalah manajemen keuangan, pengadministrasian keuangannya, pencatatannya, pelaporannya, ini kerja besar ini. Ya. Dan ini akan bergeser, itu yang saya kemarin bicara dengan IPPMI ya, IPPMI itu Ikatan Fasilitator Pemberdayaan itu. Mereka sendiri agak pusing karena mereka sudah biasa melakukan ini, tapi yang biasa mereka awasi adalah dana BLN kan. PMPM itu bansos loh. PMPM itu nomenklaturnya bansos. Dari pusat ke kabupaten ke UPK. Kalau ini ke desa.
kalau hubungan pemerintah dengan masyarakat, sekarang hanya ada dua nomenklatur, bansos atau hibah. Selama kita belum bisa menggunakan nama yang lain, dua alternatif itu. Kalau pejabat pembuat komitmen di level mana? pejabat kabupaten, sama seperti PNPM, pejabat komitmennya adalah ketua apa tuh BPMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, ada PPK, ada dan sebagainya, pendamping dan sebagainya. Jadi mungkin kita harus coba mempelajari bagaimana struktur PNPM, bagaimana struktur ADD. Yang jelas struktur yang dulu salah itu adalah struktur Bandes itu ya, Impres Dati, Impres Desa itu ya. Sorry, saya mau nambahin pertanyaan saya. Oke, makasih Pak Sardian. Jadi kesempatan yang bagus, itu senang sekali saya. Yang pertama tentu saya menyampaikan alhamdulillah ya. Kalau alhamdulillah. Karena 7 tahun masih undang-undang ini diperjuangkan dengan berbagai cara. Dan kalau saya ini kan sebenarnya hanya orang lapangan, orang desa yang ngertinya cuma soal di bawah. Tapi ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang berubah, yang suatu konsep di nasional mengenai ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Ini undang-undang ini bukan perjuangan 1-2 orang, tapi banyak pihak. Saya kira tidak ada yang bisa mengklaim ini sebenarnya siapa. Dan kami bersyukur banget, senang banget kan waktu pansus kemudian bisa kita pengaruhi untuk mengambil teman-teman saya akan suruh. Sehingga ya kita sendiri nggak tega atau nggak bisa meneliti saking bagusnya tadi itu. Tapi apakah ini bisa dilaksanakan? Saya kira ini yang bisa menjawab sebenarnya bukan kapasitas saya, tapi pelaku-pelaku di desa langsung. Kayak saya ini yang Mas Rofik gitu misalnya, dia cerita banyak. Kan saya meneruskan cerita-cerita ini saja yang kemudian bisa diakomodasi kawan-kawan yang di dalam tim pansusnya. Banyak sebenarnya yang menarik dari proses ini, bahwa undang-undang ini kan juga diturunkan atau dikembangkan berbasis sebuah evidence yang luar biasa di Indonesia ini. Jadi berbagai cerita, berbagai kisah, berbagai penelitian dan banyak itu kajian-kajian teman-teman pemerhati, pelaku dan termasuk pemerintah desa sendiri, pemerintah kabupaten, pusat ya, dan PM sendiri ya, itu menjadi kontributor yang besar sehingga jadilah sebuah konsolidasi yang seperti sekarang ini. Saya sangat yakin bahwa ini bisa dilaksanakan karena ini sesuatu yang bukan yang baru, bukan sesuatu yang aneh itu di desa. Ya, jadi pada saat paripurna itu, ya saya masih terasa sekali ya, saya ikut di dalam ruangan paripurna itu, kepala desa dengan semangat dia siap diperiksa, siap pasang badan kalau dia tidak bisa melaksanakan ini. Ini satu komitmen moral yang saya kira menjadi sesuatu yang penting. Dan hal ini yang sebenarnya juga menjadi bagi saya pribadi perlu menjadi suatu perhatian dan memperbesar gerakan moral itu. Karena itu kan baru beberapa kepala desa yang waktu itu hadir ya, mereka sangat heroik untuk siap melaksanakan dan siap diperiksa dan lain-lain. Nah, kami ingin coba terus meluaskan ini bahwa undang-undang ini sebenarnya kan bukan undang-undang pemerintah desa semata. Undang-undang ini adalah undang-undang desa yang di dalamnya juga ada masyarakat, termasuk masyarakat miskin, perempuan, marginal yang diakses pemerintah. Jadi di mana sebenarnya manfaat ini terhadap mereka itu yang paling utama. Tadi Kang Irma sudah menyampaikan cukup detail dalam sebuah mekanisme pembangunan atau desa membangun itu sendiri. Mandatnya jelas kepada siapa,
tujuan itu menjadi suatu PR besar kita untuk ke depan. Dan ini yang akan kita coba terus kembangkan. Pada tanggal 8-9 Februari besok ya, ini akan kita adakan juga suatu kenduri besar, atau syukuran lah, tapi juga menjadi sebuah konsolidasi antar desa nasional dilaksanakan di Magelang ya. Yang diundang seluruh perangkat desa. Seluruh orang desa yang bisa hadir. Oh, ini undangan terbuka kepada seluruh desa gitu. Meskipun nanti ada panitia dan harus konfirmasi Iya. bisa sudah apa tidak. Kongres desa. Kongres. Jadi Jadi tanggal 8 tanggal 9 Di Magelang. di Magelang, di sebuah desa kecil ya. Namanya apa? Oh, Namanya Sambat. Ya. Nanti tidak muat Pak, Ya, nanti tidak muat. nanti tidak muat. tidak masalah. Itu desa itu pasti muat, itu desa punya cara untuk melakukan. Itu yang hebat di desa, bahwa saya selalu percaya dengan desa dia akan mampu menyelesaikan masalah yang orang tidak bayangkan dia bisa menyelesaikan. Itu rencana nanti ada apa namanya, kalau melihat ininya bisa dibuka di ini barusan di upload teman-teman. Di forward saja Pak, Mas Pak, jadi Forum biar desa.org.id bisa dibuka. karena kan Patiro ada juga di Magelang kan, jadi nanti Ya, bisa ya. ada yang terdekat di situ Jawa Tengah mungkin bisa Ya. di Di www.forumdesa.org.id itu baru saja di launching rundownnya Ditulis di situ, bro. rundownnya ya. terus di situ aja tuh www.forumdesa. Bukanya juga. Oh, yang miliknya FPPD itu ya, Mas? Bukan. Kalau FPPD kan .org. forumdesa.org.id. Itu kayak gini. Bisa tahu. Ya. Gambarnya sawah. Nah, ya. 15 hari lagi, 10 jam, buka dulu. Cewek-cewek semua. Kepala desa masa depan. Nah, dan perempuan paling depan di sini. Maksudnya kepala desa masa depan. Iya. Ini salah satu upaya kita untuk terus menjadikan bahwa undang-undang desa ini kalau mungkin menjadi satu gerakan bawah. Ini bukan gerakan elit, bukan gerakan masyarakat kabupaten ataupun pusat gitu. Tapi menjadi sesuatu gerakan masyarakat sipil atau masyarakat bawah, bagaimana dia kemudian membangun desa. Jadi desa membangun dalam arti ini dia belajar berdesa, belajar berinteraksi baru, dan kemudian bisa membuat satu sumber penghidupan baru dan daya tarik baru. Jadi saya kira selama ini kita belum pernah mengalami hal itu, sehingga mudah-mudahan nanti ini yang harus kesyukuran diterapkan kalau bisa diterapkan. Karena mungkin urbanisasi tidak lagi seperti selama ini, bisa menjadi sesuatu yang bisa menghambat urbanisasi lah. Ini juga menjadi tantangan besar desa untuk bisa tantangan baru lah, bisa untuk bisa mengelola sumber dayanya, asetnya dan yang lain. Saya kira itu kan Sadian. Jadi ini terus terang kami juga mengharapkan pemikiran banyak kawan untuk mengimplementasikan hal ini. Ya. Saya ingin sampaikan juga satu informasi bahwa akses ya dalam waktu yang tinggal beberapa hari lagi ya, karena akses sudah mau berhenti. Tapi kami sudah melakukan sebuah kajian pendahuluan apa yang diharapkan oleh Kang Suirman tadi. Teman-teman IRE sudah membuat satu kajian tentang pengolahan keuangan dan aset desa itu. Dan ada beberapa proses brief, bahkan naskah akademik yang bisa disumbangkan menjadi input ya tim di PMB nanti untuk bilang itu. Dan kita akan buka ini menjadi sebuah diskusi besar, diskusi luas ya. Mudah-mudahan awal Februari ini bisa kita laksanakan, teman-teman sedang menyempurnakan, dan itu bisa menjadi barangkali satu media diskusi ya, kita memberikan sesuatu kontribusi pada bagaimana sebenarnya atau sebaiknya ya pengelolaan keuangan desa nanti dikerjakan ya. Jadi seperti itu. Di samping beberapa hal yang lain
kita akan juga melakukan beberapa FGD dengan kepala SKPD yang terkait tadi yang urusan terutama kayak kewenangan distribusi ya, kewenangan yang ditugaskan dan itu seperti apa sebenarnya? Itu pada masa undang-undang maaf ya PP 72 dan juga ada Permendagri 30 tahun 2006 belum satu pun di Indonesia melaksanakan hal itu nggak gampang ternyata. Nah ini juga menjadi suatu hal karena pemerintah pusat ataupun provinsi dalam undang-undang ini wajib memfasilitasi itu. Kita akan coba dari seperti itu dari kewenangan asal usul, kewenangan asli seperti apa. Ini harus konkret dan bisa dijadikan sesuatu yang supaya nanti belanjanya itu jelas gitu. Tapi kalau bisa merencanakan itu yang keluar dari kewenangannya. Kalau sekarang kan nggak jelas kewenangannya di mana sih kan. Perencanaan apa ya, siapa yang mau melaksanakan itu tidak jelas. Mungkin itu aja Kang Sat yang bisa saya sumbangkan. Ya, terima kasih Pak Mas Farid dan masih Pak. Ya, teman-teman sekalian, tidak bisa disimpulkan, tapi setidaknya ini cukup heboh diskusinya. Dan semoga nanti ada tindak lanjut yang cukup taktis dan konstruktif dari Pak Biro terhadap upaya untuk memperkuat secara substansi struktur dan kebijakan desa secara operasional. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Karena beberapa ketakutan kita yang muncul salah satunya desentralisasi korupsi. Kalau ternyata benar-benar, meskipun sebenarnya tidak menjadi objek dari audit BPK, tetapi karena menggunakan anggaran negara, tetap harus ada proses akuntabilitasnya. Nah, akuntabilitas semacam apa untuk keuangan desa itu yang mesti dicari formatnya. Nah, terima kasih banyak atas atensi dan teman-teman.